Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di ER Channel. Saya Ali Hasan Zaid. Teman-teman, di vlog pertama udah tahu saya asli orang dari Afghanistan. Jadi aku mau agak cerita tentang Afghanistan dibandingin di government atau regime sekarang yang Taliban, yang sebelumnya adalah government dari presidential dan di backup atau ditemenin sama Amerika dan West. Uh, Setahu-tahu teman-teman saya mungkin berita dari media dan lain-lain mungkin agak udah bosan juga, dan mungkin agak nggak terlalu jujur juga, karena mereka nggak tahu situasi yang ada apa di sana di dalam sekarang. Jadi aku mau dibandingin beberapa hal yang bagus di Taliban dan ada beberapa hal yang bagus dari Taliban dan dari pemerintah yang sebelum, dari Ashraf Ghani dan Hamid Karzai. Pertama kita dibanding aja pertama kita mulai dari corruption dari tahun 2000 sampai tahun 2020 di waktu Presiden Ashraf Ghani, dari Ashraf Ghani sama Hamid Karzai. Corruption, teman-teman udah tahu, kurang lebih di 20 tahun Amerika buang hampir 4 triliun dolar ke Afghanistan, dan itu dimasukin ke pemerintah, bayar gaji dan buat bangunan dan lain-lain. Kemana 4 triliun dolar? Apakah itu ada apa di 20 tahun di Afghanistan, US, Amerika sama West sama NATO dan lain-lain? Apakah ada dari mereka? Apakah 4 triliun dolar itu bagus dipakai buat construction, buat apapun, atau dibuang di korupsi? Kurang lebih, kata Reuters, tiap bulan kurang lebih 50 juta dolar itu keluar dari Afghanistan. Itu money laundering, itu masuk orang yang ada di government seperti Abdullah dan Abdullah Hamid Karzai dan lain-lain. Itu paling utama itu adalah corruption itu udah hampir tiap hari keluar 50 juta dolar dari Afghanistan. Dari money laundering masuk kemana? Ke Eropa, ke Dubai, ke Amerika, ke Australia dan mana-mana. Kurang lebih 50 juta dolar. Diutamanya adalah satu menteri ke tentara, sebelum anaknya udah beli hampir 70 juta dolar, beli villa di California. Itu uang dari mana? Karena gaji menteri ke tentara itulah adalah 2000 dolar, tapi anaknya udah beli kurang lebih 70 dolar villa di California. Itu korupsi. Selain itu kurang lebih sekarang hampir 100 sampai 200 juta dolar udah bawa sama Ashraf Ghani ke Dubai. Sama lagi wakil pertama Ashraf Ghani itu adalah Amrullah Saleh. Dia bawa kurang lebih 50 juta dolar uang tunai, sama hampir kurang lebih 100 kilo sampai 200 kilogram emas bawa ke Tajikistan. Teman-teman, setahu itu Trump juga bicara di waktu presiden, dia bicara, aku nggak percaya sama Ashraf Ghani, itu presiden paling korup di dunia ini, aku nggak percaya. Dan itu benar-benar uangnya apapun ada masuk, kita nggak ada apapun di 4 triliun dolar selama 20 tahun, kita nggak ada listrik, sampai saat ini kita pakai listrik atau pinjam dari Tajikistan. Kita nggak ada di 4 triliun dolar, kita nggak ada satupun proyek buat bisa simpan air atau hydro project. Kita nggak ada listrik. Sampai saat ini kita pakai listrik dari Tajikistan, dan kita bayar ke Tajikistan. Selain itu kita nggak ada construction nggak ada yang di 4 triliun dolar. Kita nggak ada yang proyek paling bagus atau paling terkenal di dunia ini, nggak ada. Cuma construction bisa lihat adalah di Kabul, di ibu kota. Selain itu keluar 5 km 10 km jauh dari Kabul, kita nggak ada apa, kayak kita lagi di hutan atau kayak lagi kita di kampungnya juga kampungnya parah. Jadi nggak ada apapun. Korupsinya paling besar di dunia ini. Di tahun 2021 paling korup di dunia ini negara adalah Afghanistan. Kenapa? Gara-gara government kita korup. Selalu ada selalu orang korup, dan banyak orang
yang ada di di pemerintah itu semua korup. Seperti di Menteri Tentara terakhir itu adalah Bismillah Muhammadi. Waktu itu kayak dia ke Amerika kasih proyek kurang lebih $10 juta beli pistol buat tentara. Dia padahal dia pistol harusnya beli dari international, tapi dia beli dari Pakistan. Satu tempat adalah Darah Adam Kill. Di Darah Adam Kill itu ada bikin apapun itu fake, bikin apapun yang paling jelek itu ada bikin, dan dia beli dari sana. Korupsinya apalagi di construction kita nggak ada apapun. Construction kita nggak ada apapun, nggak ada yang tempat wisata yang bagus, kita nggak ada hotel, kita sampai saat ini kita nggak ada stock exchange, kita nggak ada Uber, listrik aja kita nggak ada, gas aja kita nggak ada. Jadi paling utama itu adalah corruption, dan negara kita rugi dan ke down dan ke paling jelek itu adalah gara-gara paling utama itu adalah korupsi. Corruption itu paling besar di zaman di 20 tahun yang orang yang orang kaya warlord seperti Bismillah Muhammadi, Abdullah Hamid Karzai, Marshal Fahim, Dostum, Muhakkik. Mereka kaya warlord, mereka sebelumnya nggak punya apapun, tapi sekarang udah ada. Sebelumnya mereka nggak punya apapun, tapi 20 tahun Amerika udah punya semua, dan itu semua uang masuk ke korupsi. Gara-gara corruption kita orang yang miskin di Afghanistan udah lebih miskin, dan orang kaya dan orang warlord atau yang orang di sebelumnya bunuh mereka dan perang gara-gara mereka, negara kita udah collapse. Itu mereka lebih kaya, mereka beli apapun dari corruption. Yang kedua adalah security. Mungkin pasti teman-teman udah tahu security sebelumnya kayak gimana. Pasti tiap hari ada berita-berita. Pas sudah tahu ada bunuh bom atau ada perang atau apa, pasti di berita yang di international sama national media di Indonesia juga pasti ada berita. Jadi security sebelum security presiden kita Ashraf Ghani nggak bisa keluar 5 km jauh dari istana presiden. Dia nggak bisa keluar kalau nggak ada security, atau lewat pesawat atau helikopter, atau kalau nggak ada security gede atau pakai pesawat atau pakai helikopter chopper. Selain itu dia nggak bisa jalan kaki atau naik mobil kemanapun karena gara-gara security. Sebelumnya di 20 tahun yang ada Amerika, kita nggak bisa keluar setelah salat maghrib. Kita harus sebelum salat maghrib udah ada di rumah. Kalau keluar setelah salat maghrib bisa dicuri mobil, uang, bisa bawa anak, bisa apapun, karena security-nya jelek. Dan orang yang penjahat-jahat keluar dari rumah setelah salat maghrib dan mereka bunuh atau target killing atau curi apapun yang ada di kita. Dan security seperti tentara, polisi dipakai sama warlord seperti Muhakkik, Dostum, dan Abdullah semua dipakai sama mereka. Jarang ada buat jagain anak orang yang biasa-biasa. Dan teman-teman mungkin agak aneh, kita mungkin agak aneh juga, dan itu juga kita ada 2 presiden selama 10 tahun akhir. Kita ada 2 presiden, satu presiden ada Ashraf Ghani dan satu presiden ada Abdullah, karena mereka share presidential. 50% ada di power di Abdullah, 50% adalah di Ashraf Ghani. Tapi di seluruh dunia mereka tahu, teman-teman tahu itu adalah presiden cuma Ashraf Ghani, bukan. Kita ada 2 presiden, gara-gara 2 presiden seperti mungkin teman-teman kita nggak tahu, kita ada 2 presiden selama 10 tahun terakhir. Satu Ashraf Ghani, satu Abdullah. Mereka share presidential. Di seluruh dunia teman-teman kita tahu itu adalah cuma Ashraf Ghani, tapi bukan cuma. Kita ada 2 presiden, Abdullah sama Ashraf Ghani, dan mereka share profit. Kementerian juga dibagi ke 2 orang, Abdullah sama Ashraf Ghani. Dan gara-gara mereka di political war kita, security-nya nggak bagus. Seperti terakhir Presiden Ghani mau jadi ambil oath atau mau presiden, ada kurang lebih 10 roket dari
dari orang Abdullah langsung ke Presiden Palace Presiden atau ke Istana Presiden, dan ada beberapa mobil dihancur. Sekarang kita akan bahas tentang Taliban. Apakah Taliban bagus, korupsi, apakah Taliban bagus atau enggak? Karena setelah 20 tahun mereka udah ada, jadi di power, udah ada di politics, dan mereka adalah bisa dibilang presiden itu adalah dari Taliban. Pertama adalah korupsi. Saudara saya masih tinggal di sana, kemarin masih telepon dan masih bicara sama mereka. Korupsi sampai udah habis, nggak ada satupun orang bisa korupsi. Kemarin ada kata kemarin aja satu director dari ekonomi ditangkap, dilihat ada ambil korupsi dari orang-orang yang butuh bantu, jadi langsung ditangkap dan langsung dikirim ke buat penjara. Jadi sekarang sampai nol di korupsi, bisa dibilang sampai nol. Dan lebih bagus, dan uangnya masuk kemanapun pakainya juga sesuai. Contohnya kemarin ada dari European Union kasih 100 juta euro buat bantu orang miskin, dan mereka dibagi buat orang miskin juga, gak pernah dimakan. Yang kedua adalah security paling bagus adalah setelah 20 tahun adalah sekarang nggak ada kayak dulu Bamblas ada perang atau ada warlord. Di zaman 20 tahun siapapun boleh ada pistol, boleh ada apapun, tapi selama selain Taliban nggak ada yang boleh pegang pistol, nggak boleh ada apapun. Kalau apapun mau punya pistol harus ikutin Taliban. Jadi security udah bagus. Dulu tiap malam setelah salat maghrib kita nggak bisa keluar dari rumah, sekarang bisa bebas kapanpun mau keluar. Dulu sering hilang anak-anak, dibawa, dicuri mobil, HP, dan uang tunai dan apapun. Tapi sekarang nggak ada satupun nggak ada, dan security paling bagus. Mungkin di beberapa hal Taliban gak bagus, tapi di dua hal yang kita dibandingin, satu korupsi dan kedua security, itu Taliban lebih jauh bagus daripada pemerintah yang sebelum dari Amerika dan dari NATO. Kalau dibahaskan mungkin satu video nggak cukup buat dibandingin, kan beberapa hal itu pemerintah sebelum bagus dan beberapa hal Taliban bagus. Cuma dua hal yang paling utama yang aku udah jelaskan. Buat video ini udah cukup. Kalau mau lebih tahu tentang apapun tentang rejim, tentang Taliban dan pemerintah yang sebelum, jangan lupa like, subscribe, share AR channel, dan kita akan lanjut beberapa video tentang pemerintah sebelum US dan Afgan pemerintah sebelum dan US dan Taliban juga. Buat video ini udah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum.